Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada minggu ini kita menginjak pembahasan yang kedua, yakni bab yang kedua mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi khalqi Adam. Bab yang kedua menerangkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala jasad Adam alaihissalam. Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam alaihissalam min aqalimid dunya, dari beberapa serpihan dunia. Farasuhu min turabil ka'bati, maka kepalanya Nabi Adam itu dari tanahnya Ka'bah. Wasadruhu, dan dadanya Nabi Adam min aqtaril ardi, dari serpihan-serpihan bumi. Wa dhahruhu wa batnuhu min turabil hindi, dan punggungnya serta perutnya Nabi Adam itu dari tanah Hindia. Wa yadahu, dan tangannya Nabi Adam min turabil masyriqi, dari tanah timur. Wa rijlahu, dan kakinya Nabi Adam min turabil maghribi, dari tanah barat. Jadi ini menerangkan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah-tanah yang berbeda-beda. Adapun kepalanya Nabi Adam itu dari tanahnya Ka'bah, dan dadanya dari serpihan-serpihan bumi, punggung dan perutnya itu dari tanah Hindia, serta tangan dari tanah timur dan kaki itu dari tanah barat. Maka kita pernah mendengar dulu ada orang yang mungkin bercanda, tetapi kelihatannya bercanda itu sebenarnya ada dasarnya. Ada orang yang berkata, bila seseorang itu sombong, ya diciptakan dari tanah tinggi. Orang yang rendah hati diciptakan dari tanah rendah. Seorang penjual diciptakan dari tanah abang. Tetapi orang-orang yang pemarah, orang-orang yang sering bertengkar itu diciptakan dari tanah sengketa. Mungkin itu juga beralasan karena Nabi Adam sebagai bapaknya manusia itu diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Dan ketika menjadi keturunan dari Nabi Adam, menempati sebuah tempat yang berbeda-beda pula, sehingga mempunyai watak dan karakteristik yang berbeda. Wa fi riwayatin ukhra, dan diceritakan dalam riwayat yang lain, qala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam minal ardina sab'i. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari bumi yang 7. Jadi bumi yang 7. Sabfarosu minal ardil ula, kepalanya dari bumi yang pertama. Wa unukuhu minas tsaniyah, dan tengkuknya Nabi Adam itu dari bumi yang kedua. Wa sadruhu minas tsalitsah, dan dadanya Nabi Adam itu dari bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ah, dan tangannya dari bumi yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu, dada, perut dan punggung Nabi Adam itu dari minal khamisah, dari tanah yang kelima. Fakhluhu wa ajzuhu, dan paha serta pantatnya Nabi Adam minas sadisah, dari bumi yang keenam. Wasaqahu minas sabi'ah, dan betisnya atau betisnya Nabi, kaki yang paling bawah, bagian bawah itu dari bumi yang ke-7. Jadi ada 7 bagian manusia, terutama yang di Nabi Adam itu dari lapis bumi yang berbeda-beda. Lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Hingga mengingatkan saya pada dulu kiai saya pernah berbicara mengenai seseorang yang kerasukan jin itu mempunyai tempat yang berbeda-beda. Mungkin di hari Ahad itu berada di kepalanya, di hari Selasa itu di tangannya, hari Senin di lehernya, dan seterusnya. Itu mungkin karena manusia itu diciptakan dari tanah yang berbeda-beda, tidak bercampur jadi satu. Lah, itulah mungkin yang menjadi alasan kiai-kiai dulu itu mempunyai penganggapan seperti itu. Wa fi riwayatin ukhra, dan riwayat yang lain itu menerangkan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, farasuhu min turabi baitil muqaddas,
maka kepalanya Nabi Adam itu dari tanah Baitul Muqaddas. Wa wajhuhu min turabil jannah, dan wajahnya Nabi Adam itu dari tanah surga. Wa udhunahu min turabi turisina, dan kedua telinganya Nabi Adam itu dari tanah Turisina. Wa jabhatuhu, dan keningnya Nabi Adam min turabil Irak, dari tanah Irak. Wa asnanuhu min turabil Kautsar, dan giginya Nabi Adam itu dari tanah Kautsar. Wa yaduhul yumna ma'al asabi, dan tangannya Nabi Adam yang kanan serta beberapa jari-jarinya itu min turabil Ka'bah, dari tanah Ka'bah. Wa yaduhul yusra min turabi Faris, dan tangannya Nabi Adam yang kiri itu dari tanah Faris atau Persia. Kalau sekarang itu Iran kalau nggak salah. Wa rijlahu ma'a saqaihi, dan kakinya Nabi Adam dan serta betisnya Nabi Adam min turabil Hindi, dari tanah Hindia. Wa admuhu min turabil Jabal, dan tulangnya Nabi Adam itu dari tanah pegunungan. Wa auratuhu min turabi Babila, dan auratnya Nabi Adam itu dari tanah Babilonia kalau di sini. Wa dhuhru min turabil Irak, dan punggungnya Nabi Adam itu dari tanah Irak. Wa batnuhu min turabil Khurasan, dan perutnya Nabi Adam itu dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu min turabil Firdaus, dan hatinya Nabi Adam itu dari tanah Firdaus, yang dimaksudkan adalah surga Firdaus. Wa lisanuhu min turabil Taif, dan lisannya Nabi Adam dari tanah Taif. Wa ainahu min turabil Haud, dan kedua matanya Nabi Adam itu dari tanah Haud. Ini hadis yang ketiga, ini agak panjang karena penjelasannya lebih detail. Kepalanya, kemudian wajahnya, kedua telinganya, ini dari tanah-tanah yang berbeda-beda. Ini ada dua tempat yang diambil dari surga, yaitu wajahnya Nabi Adam serta hatinya Nabi Adam, ini diambil dari surga. Terkhusus untuk hatinya Nabi Adam itu diambil dari surga Firdaus. Adapun tempat-tempat di dunia seperti yang diterangkan tadi itu adalah seperti Bukit Tursina, itu untuk kedua telinganya Nabi Adam. Kemudian untuk Irak itu untuk keningnya Nabi Adam. Kemudian untuk Hindia itu untuk kakinya. Babilonia untuk auratnya. Auratnya yang dimaksudkan itu adalah mulai antara perut hingga lutut. Nah ini terkhusus untuk aurat yang dimaksudkan adalah aurat yang di kemaluannya. Nah ini diciptakan dari tanah Babilonia. Mengapa demikian? Karena Allah mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Seperti terkadang kita menciptakan sebuah masakan itu perlu adanya garam, adanya cabai, adanya ketumbar, adanya air bahkan dan gula, itu untuk meramu sehingga makanan itu bisa menjadi makanan yang bisa dinikmati dengan rasa yang sangat lezat. Begitu pula ketika Allah menciptakan manusia yang bernama Adam adalah manusia pertama, maka Allah menciptakan dengan sempurna. Maka kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding yang lain. Karena manusia dibekali dengan akal dan nafsu, sedangkan setan hanya dibekali nafsu, malaikat hanya dibekali oleh akal. Nah, inilah yang menjadikan manusia sempurna. Sehingga Allah mengambil beberapa sampel dari beberapa belahan dunia untuk menciptakan manusia pertama yang bernama Adam. Sehingga lahir menjadi manusia yang berkembang biak banyak, bertempat di suatu tempat yang berbeda-beda, mempunyai watak karakter yang berbeda-beda pula.